Teman-teman, kita akan membahas ataupun mengulas salah satu pertanyaan dari teman kita yang menanyakan. Di sini masih saya simpan pertanyaannya. Pertanyaan begini teman-teman. Bang, apakah utang piutang itu dapat dipidana atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Jadi di sini kita akan bahas secara bersama-sama teman-teman. Yang namanya utang piutang adalah perdata. Tetapi apakah perdata ini, utang piutang ini bisa beralih ke pidana? Nah, ini menarik saya rasa. Jadi ini perlu dibuktikan dengan unsur-unsurnya, dengan perbuatan-perbuatan antara para pihak. Kalau si pihak pertama, katakan si pihak pertama ini sebagai pemberi pinjaman dan pihak kedua adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman, melakukan suatu prestasi, yaitu tentang pinjam meminjam. Ketika ada salah satu pihak yang lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka ini perlu kita perhatikan secara detail. Apakah dia lalai dalam prestasinya itu dalam hal tidak bisa memenuhi prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan di awal? Misalkan seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan perjanjian akan dilakukan pembayaran secara dicicil. Misalkan si pihak penerima pinjaman ini menyicil kepada pihak pemberi pinjaman sebesar 500.000 per bulannya. Karena kedepannya usaha yang dijalankan oleh si pihak penerima pinjaman ini tidak berjalan lancar, maka prestasinya tidak dipenuhi semua, sehingga tidak sanggup membayar 500.000 per bulan sesuai yang diperjanjikan di awal. Dan dia hanya mampu membayar 300.000. Artinya, intinya adalah ada pembayaran, ada itikat baik. Nah, itu murni perdata dan tidak dapat dipidana. Berbeda lagi halnya teman-teman ketika si A, katakan si A ini adalah pemberi pinjaman dan si B adalah penerima pinjaman. Dalam prestasinya melakukan suatu perjanjian di mana si B ini mengajukan pinjaman kepada si A, pihak pemberi pinjaman, dengan menjanjikan bunga ataupun menjanjikan suatu jasa agar diberikanlah pinjaman oleh si A. Setelah diberikan pinjaman oleh si A, kemudian si B ini tidak membayar sama sekali. Nah, itu bisa masuk ke ranah pidana. Itu bisa dialihkan ke penipuan, teman-temannya. Jadi kita harus bedakan mana yang murni perdata dan mana yang bisa beralih ke pidana. Yang perlu kita perhatikan adalah niat, itikat baiknya. Adakah atau tidak itikat baik dari si penerima pinjaman ini? Kalau ada itikat baik namun hanya saja si penerima pinjaman ini tidak sanggup memenuhi prestasinya, itu bisa ke perdata, teman-teman. Jadi kalau dia memang sama sekali tidak ada itikat baik, tidak ada niatnya untuk membayar, maka itu bisa dilarikan ke pidana. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.